Halo Bun, perihal sunat sejak bayi baru lahir aman atau terlalu dini ya? Yuk ketahui jawabannya di video ini sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bun. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Sunat saat lahir atau neonatal sirkumsisi semakin banyak ditawarkan rumah sakit sebagai prosedur yang dapat dilakukan sebelum bayi pulang ke rumah. American Academy of Pediatrics (AAP) menyatakan bahwa manfaat kesehatan sunat pada bayi laki-laki yang memenuhi syarat lebih besar dari risikonya. Namun belum cukup untuk merekomendasikannya secara rutin untuk semua bayi. Simak video ini untuk mengetahui secara lengkap seputar syarat medis sunat saat lahir, manfaat yang terbukti, kondisi yang menjadi kontraindikasi, prosedur yang aman, dan panduan perawatan pasca sunat, agar Bunda bisa mengambil keputusan terbaik. Berbagai penelitian dan panduan klinis internasional, AAP, CDC, WHO, telah merangkum manfaat kesehatan sirkumsisi pada bayi laki-laki. Berikut adalah bukti yang paling konsisten. 1. Menurunkan risiko infeksi saluran kemih, ISK. Ini adalah manfaat yang paling kuat didukung bukti. Bayi laki-laki yang tidak disunat memiliki risiko ISK sekitar 10 kali lebih tinggi pada tahun pertama kehidupan dibandingkan yang disunat. AAP 2012. Meskipun ISK pada bayi tetap tergolong jarang, komplikasi seperti pyelonefritis, infeksi ginjal, dapat berbahaya pada neonatus. 2. Menurunkan risiko infeksi menular seksual di masa dewasa. Beberapa uji klinis acak menunjukkan sirkumsisi menurunkan risiko penularan HIV hingga 60% pada populasi berisiko tinggi. WHO Unites. Selain itu, penelitian menunjukkan penurunan risiko HPV yang berkaitan dengan kanker serviks pada pasangan dan herpes simplex tipe 2, HSV2. Penting, manfaat ini tidak menggantikan pentingnya perilaku seksual yang aman. 3. Menurunkan risiko kanker penis. Kanker penis sangat jarang, insidensi kurang dari 1 per 100.000 laki-laki per tahun. Namun, penelitian epidemiologis menunjukkan laki-laki yang disunat memiliki risiko lebih rendah. Faktor HPV dianggap sebagai mediator utama hubungan ini. 4. Mempermudah kebersihan genital. Tanpa kulup, membersihkan kepala penis menjadi lebih mudah dan resiko penumpukan smegma, sekret kelenjar prepusium, berkurang. Meski demikian, anak yang tidak disunat pun dapat menjaga kebersihan genital dengan baik melalui edukasi yang tepat. 5. Mencegah kondisi patologis kulup. Sirkumsisi mencegah fimosis patologis kulup yang tidak dapat ditarik, parafimosis, dan balanitis rekuren, peradangan kepala penis, yang dapat memerlukan intervensi bedah di kemudian hari. Ada beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi, absolut maupun relatif untuk sunat saat lahir. Mengetahui hal ini sangat penting agar orang tua dapat berdiskusi secara tepat dengan dokter. Kontraindikasi absolut sunat tidak boleh dilakukan. Ketika bayi hipospadia. Artinya, lubang uretra meatus terletak di sisi bawah penis, bukan di ujung. Kulup dibutuhkan sebagai bahan rekonstruksi operasi, tidak boleh diangkat. 2. Epispadia. Ketika lubang uretra terletak di sisi atas penis, sama seperti hipospadia, kulup diperlukan untuk rekonstruksi bedah urologi. Ketiga, kordi penis melengkung. Kelengkungan penis yang memerlukan koreksi bedah. Kulup mungkin dibutuhkan dalam prosedur perbaikan. 4. Gangguan pembekuan darah. Hemofilia, trombositopenia berat, atau gangguan koagulasi lain meningkatkan resiko perdarahan yang mengancam jiwa. Kontraindikasi relatif perlu evaluasi lebih lanjut. Pertama, bayi prematur usia kehamilan kurang dari 37 minggu ditunda hingga kondisi stabil dan berat badan memadai. Berat badan lahir rendah (BBLR) kurang dari 2.500 gram perlu penilaian individu oleh dokter. Kondisi medis akut, infeksi, sepsis, gangguan metabolik ditunda hingga kondisi teratasi. Bayi masih dalam perawatan intensif NICU, prioritas pada stabilisasi medis. Kelainan penis lain yang perlu evaluasi urologi lebih lanjut. Penting, kulup adalah bagian dari rekonstruksi. Pada hipospadia dan epispadia, kulup tidak boleh diangkat sebelum evaluasi dokter bedah urologi anak. Membuang kulup sebelum pemeriksaan dapat mempersulit atau menggagalkan rencana operasi rekonstruksi di kemudian hari. Selalu lakukan pemeriksaan anatomi penis yang menyeluruh sebelum sunat. Nah Bunda, itulah manfaat dan kontraindikasi terhadap bayi yang sunat saat bayi.
Namun, apabila Bunda punya anak yang susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal. Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra-putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!